Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penyesuaian pembukuan 1. Berikut nama anggota kami. Saya sendiri, Nurmalaili Fatimatu Sadia, NIM 72, Desi Farawardana, NIM 114, dan Putri Intansari, NIM 05. Materi pertama yaitu dasar akural, dasar tunai, dan periode akuntansi. Dasar akural merupakan konsep akuntansi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan laba atau rugi dan neraca bisnis. Dapat disimpulkan bahwa dasar akural adalah metode dalam akuntansi yang memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dasar akural memiliki dua konsep utama, yaitu satu, pengakuan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat terjadi adanya piutang tak terdagih. Dua, pengakuan beban. Beban yang masih harus dibayarkan akan dicatat menjadi pos hutang pada bagian hutang lancar di neraca. Next. Keunggulan dan kelemahan dasar akural. Keunggulan. Yang pertama, metode ini digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kedua, beban diakui saat terjadi transaksi. Ketiga, pendapatan diakui saat terjadi transaksi. Kelemahan. Yang pertama, adanya risiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Kedua, perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayar oleh pihak lain. Selanjutnya, dasar tunai. Dasar tunai merupakan suatu cara pembukuan yang dianggap sebagai biaya pendapatan dalam suatu masa di mana jumlah-jumlah telah dibayarkan dan diterima tunai dalam masa yang bersangkutan. Metode ini jarang digunakan karena tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Dasar tunai mempunyai dua konsep pilar, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan pada saat perusahaan menerima pembayaran secara cash. Yang kedua, pengakuan biaya. Pengakuan ini dilakukan pada saat sudah melakukan pembayaran secara cash. Keunggulan dan kelemahan dasar tunai. Keunggulan yang pertama, penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas. Kelemahan. Yang pertama, akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. Yang kedua, metode cash tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. Next. Selanjutnya, periode akuntansi. Periode akuntansi merupakan rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Manfaat dan tujuan akuntansi adalah untuk menilai pencapaian yang diraih oleh perusahaan dari periode ke periode secara berkala sehingga mempermudah para pengambil keputusan, juga untuk mengetahui bagian mana dari perusahaan yang memberikan kontribusi keuntungan paling besar, tetapi ada bagian yang harus diberi perhatian dan lebih diperbaiki. Selanjutnya, prinsip pendapatan dan prinsip mempertandingkan, prinsip akuntansi dan penentuan laba bersih. Prinsip pendapatan adalah aliran masuk harta atau aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha dalam periode tertentu, antara lain yang pertama, kapan pendapatan dicatat, yang kedua, berapa jumlah pendapatan yang harus dicatat. Selanjutnya, prinsip mempertandingkan. Prinsip mempertandingkan adalah dasar untuk mencatat beban, misalnya beban sewa, beban gaji, beban advertensi, atau pengorbanan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Prinsip-prinsip mempertandingkan adalah pedoman bagi akuntan untuk yang pertama menyatakan semua beban yang tersedia selama periode akuntansi. Yang kedua, mengukur besarnya beban. Selanjutnya, yaitu prinsip akuntansi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik itu metode, prosedur, ketentuan yang mengandung teori secara praktis. Berikut 10 prinsip akuntansi antara lain. 1. Prinsip akuntansi
pengkuan penghasilan. 2. Prinsip pengungkapan penuh. 3. Prinsip konsistensi. 4. Prinsip entitas ekonomi. 5. Prinsip beban historis. 6. Prinsip periode akuntansi. 7. Prinsip kesinambungan. 8. Prinsip kesatuan moneter stabil. 9. Prinsip objektif. 10. Prinsip mempertemukan. Selanjutnya, penentuan laba bersih adalah laba yang didapatkan setelah dikurangi pajak, dalam artian keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya yang sudah dikurangi pajak. Tujuan penentuan laba bersih antara lain: 1. Sebagai sumber dana untuk membayar utang perusahaan. 2. Sebagai sumber dana untuk membiayai biaya operasional dan bahan baku. 3. Sebagai sumber dana untuk dana cadangan perusahaan yang memenuhi kebutuhan investasi, pengembangan, serta dana darurat perusahaan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.